Xiaomi rilis flagship, banyak pengguna marah-marah nggak jelas soal inilah, soal itulah. Nah, bagaimana menurut kita? Menurut Nyantai, apakah kita ada di pihak Xiaomi atau di pihak komunitas nih? Ya jawabannya, kita sih nggak pihak mana-mana. Gua pun punya opini sendiri sama HP yang satu ini. Jadi makanya nih kita bahas si Xiaomi 14. Pertama, akhirnya setelah setahun lebih flagship Xiaomi mangkir, cuma Xiaomi 13T doang hadir tahun lalu, akhirnya kembali gitu keluar serial flagshipnya. Ya bagus dong artinya. Tapi ya udah langsung aja ke permasalahan Xiaomi 14 ini yang sempat jadi bulan-bulanan warga. Ada 3 nih yang gue lihat itu sering banget muncul. 1, harganya mahal. 2, pilihan storage, dan 3, kamera berembun. Itu 3 yang menurut gue tuh yang paling banyak diangkat nih. Kalau kurang coba ditambahin di kolom komentar, oke? Nah, soal harga mahal, menurut gue untuk sebuah smartphone flagship harga di atas 10 juta lebih, berapapun itu belasan ataupun bahkan 20 jutaan, itu pasti relatif. Karena udah masuk ranah flagship, tiap brand pasti bakalan adu inovasi di ranah kelas ini. Ya dong, nggak setuju? Coba dong lu komplain Samsung S24 Ultra yang harganya di atasnya gitu. Pasti lu bilang kan, ya itu kan Samsung, fiturnya lebih banyak. Nah, maka dari itu kan, itu relatif jadinya. Nah, kalau kita lihat, masih sama juga kok. Masih pakai Snapdragon 8 Gen 3 juga, bahkan di overclock pun si Samsung, frekuensinya nggak kasih dampak yang gila juga. Jadinya udah clear dong soal harga. Mau dibilang rugi di negara lain lebih untung bandingnya juga, ya itu di negara lain gitu. Kita udah sering pak kayak begini, terima aja lah kalau soal itu. Lo mau beli, ya pasti bakal repot bawa ke sini. Belum lagi bayar emailnya juga, ya udahlah biarin aja. Sama pula soal RAM storage kecil. Ini agak berkaitan juga dengan harga ya. Jadi kan yang masuk itu cuma di 12,256 GB aja. Kecil banget, sampai-sampai dibandingin sama iQOO juga lagi. Ya gue sih agak menyayangkan, apalagi memang ditujukan buat kreator kan yang suka foto-foto sama video-video, pasti butuh penyimpanan yang gede. Tapi bukan berarti di harga yang sama itu harus dapat di 12 GB juga kan. Gue sih masih mewajarkan kalau misalkan ada dan harganya akan lebih tinggi, ya oke-oke aja, karena baik lagi relatif soal harga. Terus kenapa nggak dibuat aja nih pilihannya, ada yang 1256 GB sama di 12 GB kayak globalnya gitu. Lagi-lagi menurut gua dari tahun lalu Xiaomi itu nggak masukin flagship, sekarang masuk, harga dasarnya aja udah 12 juta kurang 1000. Agak bahaya kalau mereka langsung buat 2 pilihan sekaligus. Harus jual berapa unit cuy si Xiaomi itu biar nggak rugi. Ini bisnis cuy, mau dipermasalahin lagi soal marginnya. Ya nggak usah diperpanjang lah, kita ini kan lagi ngebahas bisnisnya. Nah yang ketiga nih, soal embun di kamera. Ya, pertama selama kita tes di sini, kita pegang unitnya dari sebelum lebaran kemarin sampai sekarang belum pernah kedapetan kameranya berembun. Tapi bukan berarti kita menolak kalau ada embun ya. Yang menurut gue sih harusnya ini jadi PR beratnya Xiaomi buat di next gen-nya. Dan gue setuju, orang udah bayar lebih dari 10 juta untuk flagship, which is nih handphone terbaik dari sebuah brand, tapi masih ada sebuah permasalahan. Memang hal ini nggak fatal, nggak bikin masalah yang berkelanjutan buat handphonenya. IP68 tetap jalan dan modul kameranya pun juga tetap aman. Dan ini pun juga klaimnya Xiaomi ya. Jadi pakai aja, nah nanti pun bakal hilang juga. Awalnya sih gue kira masuk global yang cukup lama bentang waktu dari Cinanya itu karena hal ini. Tapi ternyata ya nggak juga sih. Tapi udah juga, setidaknya dari pihak Xiaomi cukup kooperatif juga. Dari kasih cara penanganan simpelnya, buka SIM card, rekam 4K 10 menit, nanti bakal hilang. Kalau nggak hilang embunnya bisa datang ke service center, ganti unit sampai refund pun juga bisa cuy. Tapi ya terms and conditionnya ya gue nggak tahu ya. Jadi ya 3 masalah tadi sebenarnya yang jadi masalah tuh buat gue cuma satu aja, masalah embun. Apalagi kan Xiaomi sekarang tuh udah mulai main kamera sentris banget nih di handphonenya. Co-engineering sama Leica juga lagi. Jadi ya PR berat sih buat Xiaomi sampai kasih statement ini gara-gara fenomena alam cuy. Ya memang benar juga karena kejadian itu karena perpindahan suhu yang terlalu cepat kan, dan nggak sekedar tiba-tiba muncul aja gitu. Bahkan kalau lu genggam lama tuh kameranya di ruangan dingin pun mungkin aja bisa berembun di si layarnya. Layar kameranya bisa pak. Tapi setidaknya gue salut sama Xiaomi nggak sekedar menghindar tapi memang aware akan hal ini. Ingat kan masih ada oknum brand handphone yang kalau rusaknya itu dari sistem ya, tapi kenanya itu human error loh. Itu tutup mata, tutup kuping itu ya ada juga. Cuma nggak usah sebut siapa, soalnya kan itu oknum ya, nggak semuanya. Sekarang kita balik lagi deh ke handphone nih yang sebenarnya kalau kita nggak ikutin dan nggak ngalamin 3 masalah ini tadi, HP ini bagus banget asli. Terbayarkan absen Xiaomi 13 dan upgrade langsung dari Xiaomi 12 cuy. Naik kelas banget untuk sebuah handphone compact saat ini. Lu nggak suka handphone besar tapi harus flagship? Ya ini. Lu kecewa Zenfone handphonenya udah nggak compact? Ya ini. Ya lu kepengen Samsung S24 tapi nggak jadi karena masih ragu pakai Exynos? Ya ini juga. Ini pilihan terbaik saat ini di harga 12 juta kurang 1000 lu dapet ya paket komplit HP compact dengan kapasitas kamera yang super gila cuy. Genggaman satu tangan itu gokil banget. Masih tergolong ringan under 200 gram. Feel pegangnya mewah banget. Kamera bumnya pun nggak aneh-aneh. Bawa main air masih aman. Punya IP68 punya. Ini sih sleeper smartphone banget gitu. Sisi samping flat, belakang sedikit melengkung.
mendukung buat tetap nyaman di gripnya, gue suka banget. Maaf nih ya, agak berlebihan. Gue itu sebenarnya auto appreciate kalau misalkan ada handphone compact. Gue kan anaknya compact banget gitu ya. Cuma sayang, gue mau pakai ini tapi si Gary udah ngebet banget sama handphonenya. Jadi ya balik lagi handphone biasa. Segi warna, ada warna hitam, putih, sama hero colornya hijau ini. Dan hitamnya sendiri nggak glossy ya, finish matte, jadi nggak bikin kotor karena minyak tangan. Ditambah pula sisi aluminiumnya pun ngikut warna dengan bodinya, yang bikin nambah value handphone ini makin bagus gitu. Yang aneh sih kalau lu bilang handphone ini handphone jelek ya. Anyway, port dan tombol standar aja, nggak perlu dikomplain dan komen. Serta buat SIM tray-nya jelas ini nggak ada SD card punya, ya jangan komplain juga. Lu ditambah SD card pun cuma nambah beban doang. Speed transportnya itu udah bumi dan langit antara rata-rata SD card sama si storage-nya ini. Buat layarnya juga walaupun kecil di 6,36 inci, speknya rata kanan. AMOLED LTPO adaptif 1-120Hz, bisa irit baterai, resolusinya 1,5K juga, peak brightness-nya sampai 3000 nit, super terang serta sertifikasi komplit buat ngejaga mata di penggunaan panjang ya. Ya, untuk handphone seperti ini sih udah enak banget. Mungkin kecilnya ini punya dampak buat yang sering main game aja, karena umumnya kan handphone gaming sekarang besar di 6,67 inchian. Jadi agak kaget pasti nanti UI gamenya padat banget. Tapi sih ya lagi ya, ini bukan handphone gaming gitu, jadi nggak masalah. Setidaknya buat nonton dipakai luar ruangan pun masih enak pak. Ya 12 juta kan, masa speknya masih nanggung gitu. Performanya juga udah pinnacle dari Snapdragon saat ini, 8 Gen 3, super kenceng, snappy juga buat dipakai di segala aktivitas. Jelas bakal awet buat beberapa tahun ke depan ini kalau lu mau main di jangka panjang. Disokong RAM 12GB dan storage-nya 25GB, basis LPDDR5X dan juga UFS 4, so pasti secara performance auto kenceng. Dan juga UI OS-nya out of the box-nya dapat HyperOS juga, jadi udah latest dan lebih optimal juga walaupun bloatware-nya masih ada karena ya wajib TKDN juga. Serta dapat masa OS 4 kali update software dan 5 tahun security patch-nya. Buat pengguna Xiaomi sih udah pasti ini nyaman karena nggak berbeda tapi lebih dimodernin aja. Dan untuk penggunaan baru ya harusnya sih bakalan lebih suka sama yang satu ini dibanding MIUI dulu, lebih friendly use lah. Ya selama gua tes pun masih kerasa Xiaomi banget, nggak sulit lah buat user baru cobain ke handphone ini. Kalau buat benchmarknya dari ATUTU V10 mode standar ya bisa dapat hampir di 1,9 juta. Namun kalau dari event mode performance-nya naik jadi 1,9 juta lebih sedikit. Kelihatan ada optimisasi dari bagian memori karena skornya naik yang tinggi di bagian itu ya, bukan di CPU ataupun di GPU-nya. Lalu untuk Geekbench single-nya dapat di 2200-an untuk singlenya dan 6800-an untuk multinya. Lalu untuk 3D Mark slingshot-nya di 13 ribuan dan white left-nya di 19 ribuan. Hasil sintetis cukup lumayan untuk Xiaomi 14, tapi sayang untuk stability test digas maksimal untuk CPU stress test langsung naik turun ya drastis dari 80 ke 40% setelah running di 10 menit. Ini terjadi ketika suhunya mencapai limit ya. Bener-bener diturunin, pas Adam langsung digas lagi. Dan dengan cuma itu aja, dibuat 3D Mark stress testnya pun fail to run ya. Jadi kayak pas lagi dites force close terus pas lagi runningnya. Jadi artinya apakah handphone ini panas ya? Ya seperti yang kalian pernah lihat saat launch di globalnya, handphone ini memang panas. Tapi menurut gua ini bakal gua bahas lengkap juga pas ngebandingin handphone dengan lainnya juga ya. Karena ini soal chipsetnya, yaitu si Snapdragon 8 Gen 3. Tipikal chipset panas yang gas polnya itu yang bener-bener kasih kayak bisa melampaui batas, jadi ya dampaknya ya panas gitu. Tapi itu kalau di stress test, cuma kalau buat efisiensinya ini udah bagus. Everyday use nggak bakalan panas kayak begini kok. Tapi ya udah langsung aja kita ke testing gamenya. Semua tes udah dipakai mode performance, di game plugin Xiaomi juga pakai Pro, mode layarnya juga dipakein, dan untuk suhunya di ruangan 27 sampai 28 derajat Celcius. Nah di game pertama di Genshin di highest 60 fps dapat rata-rata di 58 dan permainan selama 35 menit makan 16% dan suhunya tertinggi itu bisa mencapai di 45 derajat Celcius. Nah buat Genshin sih sebenarnya udah pasti mirip sama kayak flagship 8 Gen 3 yang lain ya. Performanya jelas oke banget, tapi karena yang jelas ini bukan handphone gaming, kalau soal suhu tadi ya panas. Palingan kalau lo mau banget main game dan gak nyaman sama pedasnya jempol jari lo ya lagi main game, saran gue sih udah main di preset lowest 60 fps aja. Tapi dengan konsekuensi waifu lo ya burik gitu. Nah untuk Mobile Legends di settingan ultra 120 fps, rata-rata fps bisa dapat di 108 fps dan permainan selama 41 menit makan 17% dan suhu tertingginya sama di 45 derajat Celcius. Nah buat Mobile Legends, pertama gue apresiasi karena di Xiaomi 14 walaupun non gaming tapi settingan gamenya maksimal nih. Terus apakah kena limit? Ya karena dari segi Redmi aja kan ada limit ya. Udah pasti kita coba juga nih buat ngetes apakah ada limitnya atau tidak. Dan ternyata benar, ada limitnya. Yang menarik sebenarnya ini nggak jatuh ke 60 fps tapi masih oke di 90-an fps. Jadinya emang kalau lu nggak nyalain fps meter bisa jadi nggak kerasa nih kalau handphone itu lagi kena limit. By the way limitnya ini terjadi kalau misalnya HP-nya itu udah sampai ke suhu 44 derajat Celcius ya. Jadi gua rasa FPS itu udah bukan masalah. Masalah utamanya juga sama kayak Genshin tadi, yaitu ada di bagian panasnya.
Kalau mau diademin ya harusnya sih ya mainnya di 120 fps dan di grafis smooth aja, udah sangat sweet spot lah. Nah, untuk di game CODM multinya ini disettingan medium ultra 120 fps, dapat rata-rata di 101 fps. Dan permainan selama 27 menit makan 6% dan suhunya yang tertinggi cuma di 39 derajat Celcius. Buat CDM multiplayer, untungnya dibuka di settingan 120 fps nih. Kalau Samsung aja yang biasa pelit buka settingan game itu bisa 120 fps, masa Xiaomi tiba-tiba ngasih 60 doang ya kan? Ya udah pasti bisa dan dipastikan ini aman banget kalau main CODM multiplayer. Dan audionya juga sangat approve lah buat push rank kalau lagi gabut itu. Suhunya pun juga adem, emang kalau CODM itu udah akrab banget sama ke Xiaomi ya. Lalu untuk di game CODM yang Battle Royale-nya di settingan medium ultra di 90 fps, dapat rata-rata di 87 fps. Dan permainan selama 21 menit makan 10% aja. Suhunya tertinggi pun emang agak sedikit lebih panas, yaitu di 41 derajat Celcius. Nah, di Battle Royale pun juga experience-nya udah asik banget. Masih tergolong suhunya aman, levelnya masih hangat ya. Kualitas audionya pun juga udah pasti bagus. Gripnya juga asik. Kalau soal kenapa nggak 120 fps ya sama kayak multiplayernya gitu, ya gue nggak tahu sih ya. Seinget gue emang nggak ada juga yang bisa tembus Battle Royale di 120 fps. Sedangkan untuk game PUBG di settingan smooth extreme plus 90 fps, dapat rata-rata di 87-an dan suhunya yang tertinggi cuma di 41 derajat Celcius dan juga permainan selama 22 menit makan 12%. Untuk PUBG settingannya udah kebuka ya, yaitu di extreme plus. Ini cakep banget. Emang udah standar flagship sekarang kayaknya. Kalau settingan game itu harus kebuka. Dan jelas ya, stabil juga, suhunya relatif aman, gyronya udah presisi, layar dan audionya sudah sangat mumpuni. Kalau lu nanya bisa push rank atau enggak, ya kali kan ini nggak bisa gitu. Ya pasti bisa dong. Anyway, untuk Xiaomi ini juga ada pendinginnya. Gunain vapor chamber dengan sebutan Xiaomi Ice Loop System. Jadi ya sudah punya pendinginnya ya. Ya lumayan lah buat ngurangin suhunya yang nggak berlebih. Tapi memang sekali lagi soal suhu, di beberapa game yang settingannya hardcore rata kanan kebuka bisa sentuh di 45 derajat Celcius. Ini jelas masuk ke kategori panas. Tapi ya sisanya masih aman lah. PUBG, CODM, bahkan Mobile Legends yang settingannya 90 fps juga masih aman. Tapi ingat, gue sendiri udah kurang nyaman ya buat main di game ini di Xiaomi ya, karena layarnya kecil gitu, udah nggak biasa lagi. Kalau baterai dia punya di 4600 mAh dengan kapasitas charging di 90 watt hypercharge. Pasti udah cukup lah buat seharian. Tapi gak usah khawatir juga kalau ngecharge ini udah super cepet juga. Ada wirelessnya, yaitu wireless 50 watt juga, dan USB-C-nya pun juga udah versi 3.2 Gen 1 juga. Dan Xiaomi juga ada dua chip tambahan yaitu P2 dan G1 buat ningkatin efisiensi saat ngecas dan juga saat di penggunaan sehari-hari. Kalau buat konektivitas jelas ini udah 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, ada NFC-nya, proteksinya ada face unlock sama in-display fingerprint, sama buat sensor pun udah komplit ya. Oh ya, satu perlu nih diapresiasi sebelum gue bahas soal kamera, yaitu di bagian audionya, mau mic ataupun speakernya ini bagus pak. Mic-nya yang udah jelas pasti bagus juga, tapi speakernya ini loh, gua kira handphone compact sulit buat kasih suara oke, tapi ini kayak gampang aja gitu, bagus deh asli. Paling sih ya treble-nya aja yang kayak sedikit ketinggianin di settingannya, tapi oke loh buat handphone sekecil ini. Sekarang kita bahas kamera, ini mungkin bakalan makan waktu yang lebih karena emang ini jualannya Xiaomi kali ini, yang mana co-engineering dengan Leica dengan lensa Vario Sumilux, ditambah juga dia udah punya Xiaomi Imagine Engine juga. Dari kamera utamanya 50 megapiksel dengan sensor Light Fusion 900 dan ada WIS-nya, dan kamera ultrawide 50 megapiksel serta telefoto 50 megapiksel juga dengan pengezooman di 3,2 kali, serta kamera depan dia punya di 32 megapiksel. Kalau co-engineering barang Leica-nya sama kayak Xiaomi 13T, dia tuh ada dua profil warna. Secara defaultnya vibrant untuk warna vivid dan authentic itu rasa yang Leica banget. Nah untuk vibrantnya ini udah foto standar yang udah bagus banget. Gue suka dari dynamic range rapi banget, detail objeknya dapat, bahkan objek semrawut pun enak gitu buat pixel peeping. Nggak kerasa sharpening yang lebay dan warnanya sih ya bener-bener natural gitu. Di profil vibrant ini cukup mirip dengan warna aslinya, nggak diubah ke yang aneh-aneh. Ready to post kalau nggak mau diedit-edit. Terus kalau buat authenticnya, ini profile yang classic looks, klaimnya ini Leica banget feelnya ya. Dari 13 aja gue udah suka, apalagi buat kalian yang demen street fotografi, gue rasa ini pembandingnya nggak sesama smartphone lagi, tapi ya sama kamera level di harga handphone ini. Memang bakal panjang kalau bahas mending handphone atau kamera, cuma kalau lu cuma mau point and shoot dengan style kamera yang classic looks, authentic Leica juga, bisa lu andelin HP ini. Lu jalan-jalan, jepret cepet pun jadinya kayak auto jadi bagus gitu. Suka banget gue sama teknis gambar yang masih aman juga, dan dynamic range-nya bagus juga, detailnya cakep, warnanya nggak shifting pula, asik asli. Ya
Sebenarnya selama handphone yang nggak ngembun sih ini kameranya OP asli ya. Dan untuk mode HDR sama AI-nya pun sangat minim perbedaannya, karena dari standarnya pun juga hasilnya udah sangat baik ya, tidak banyak yang perlu dirapin lagi. Jadi sedikit info aja, untuk profil warna ini jangan dibikin bingung lagi untuk tipe penggunaannya. Kalau lo mau foto yang simple kayak handphone lain, tinggal pakai profil Leica yang vibrant aja. Namun kalau mau fotonya berbeda dengan style yang classic looks, bisa cobain Leica Authentic. Ini kalau lagi pergi ke suatu tempat, simpen mau foto lu ya udah pasti Cell Authentic Auto ini punya ya memori buat dikenangan. Auto punya memori buat kenangan-kenangan gitu. Sekarang buat lensa lainnya nih, yaitu ultrawide-nya. Ya di mode ini yang gue bisa bilang hasilnya tetap oke, walaupun ada keterbatasan dari bukan lensa yang mentok di f2.2, jadi nggak sebesar utamanya yaitu di 1.6. Jadi untuk jumlah cahaya masuk itu tidak akan sama. Jadi untuk area shadow agak ketahan ya. Memang jaraknya jauh juga dan tidak terang pula. Tapi secara warna masih sama, detailnya masih oke, tapi sekali lagi ingat ini ultrawide ya, di resolusi sama dan bindingnya pun juga jadi otomatis nggak akan setajam kamera utamanya. Intinya gue masih suka dan masih kepake banget buat foto ultrawide-nya. Sama kayak lensa telefoto, di kapasitas zoom lensa di 3.2 ini pun juga memberikan detail gambar yang bagus untuk gambarnya. Warnanya nggak shifting pula, bahkan gue nggak ngerasa processing dari ESP untuk enhance gambar itu ya biar lebih jernih lagi. Kayak masih straight from the lens aja gitu gambarnya. Jadi bukan telefoto ecek-ecek yang digunakan, bahkan gue suka untuk hasil gambar tele yang menggunakan profil warna Leica Authentic. Berasa kayak pakai kamera yang biasa pakai lensa stok gitu. Jadi kamera yang pakai lensa stok jauh gitu ya. Untuk mode malam di lensa utama, mode standar pun juga processingnya sangat baik. Di area highlightnya jelas, nggak clipping, noise-nya sangat minim, objek semrawut masih cukup jelas, masih aman lah. Bahkan untuk area yang gelapnya itu ya masih oke, nggak perlu pakai si night mode-nya. Dan untuk lensa lainnya pun di area kurang cahaya juga tergolong oke, kayak ultrawide minimal ya. Kalian tuh harus gunakan mode malam agar mendapatkan foto yang lebih bagus dari segi pencahayaannya, dan detailnya akan masih dijaga dan cukup baik juga. Kalau untuk telefotonya ya sebenarnya gelap sih, tapi ini tergolong wajar untuk lensa tele yang jelas membutuhkan cahaya yang banyak untuk dapetin hasil yang bagus. Oh ya juga sama buat pengzoomannya pun juga termasuk punya performance yang bagus. Di maksimal zoomnya digital itu dapat di 60 kali, itu bisa mendapatkan detail tulisan yang masih terbaca asalkan punya pencahayaan yang cukup ya. Potretnya oke lah di kelas ini, nggak perlu banyak yang dikomen. Dari kamera belakang maupun kamera depan jelas punya hasil yang baik. Jadi lanjut aja untuk videonya. Perekaman Xiaomi 14 ini bisa up to 8K 24 fps dan juga 4K 60 fps. Ada OIS juga, jadi untuk perekamannya sendiri sudah termasuk stabil. Dan yang gue suka di sini, 4K-nya sendiri bisa digunakan di lensa ultrawide dan juga telenya. Jadi untuk lens switching pun bekerja walaupun hanya tertahan di 4K 30 fps aja maksimalnya. Dan untuk lens switch-nya pun juga termasuk yang cukup smooth. Namun gue ngerasa ada perpindahan masih yang belum natural gitu ya. Kerasa pindahannya itu cukup jelas. Tapi kalian bisa lihat hasil videonya pun ini sangat-sangat menarik buat lo gunakan buat konten. Videonya rapi banget, detail dan demi range-nya, bahkan kontras dan sharpening-nya pun juga masih aman ya. Udah bagus lah, mic-nya juga bagus pula. Wah, gila bro, panas banget bro. Nah ini langsung aja ya, gue mencoba untuk bikin vlog ringan nih. Rambut gue kenapa gini banget, kampret tuh. Ini awannya sih nggak. Oke, ini tuh yang ini matahari tuh di depan gue, bisa lihat ya. Ini di 4K 30 fps yang jelas. Kalau mikrofon ya udahlah, ya udahlah. Dari Redmi itu ya, gue selalu bilang kayaknya kalau lo cek Redmi itu, dari Redmi aja tuh udah bagus gitu. Apalagi ya Xiaomi 14. Ini gue nggak pakai mikrofon tambahan nih gitu. Oke. Ya kira-kira yang 60-nya ini nggak getar gak? Nah ini kita coba 60-nya karena biasanya buat story jadinya kayak begini. Oke. Ini di 60-nya nih. Nah ya, ini masih stabil-stabil aja sih. Ini sih udah mantep banget, emang kamera depannya ini udah mencerminkan flagship ya. Ya namanya flagship ya, nggak banyak cincong lah. Tapi ya itu doang sih. Maksudnya kalau ngomongin apakah bisa pindah ke kamera belakang, nggak bisa gitu. Keterbatasannya mungkin di situ yang kayaknya itu adalah celah dari Xiaomi ke depannya sih gitu ya. Itu doang paling. Oh ada juga fitur teleprompter nih, jadinya kayak begini nih. Oke, itu deh, lu kalau bisa lihat tuh teleprompter tuh yang di sini tuh ya kelihatan ya. Nah itu teleprompternya, jadi kayak buat konten-konten sih. Tapi kalau lu nanya apakah
ini layak buat dibikin konten, layak banget menurut gue. Udah, itu doang, mending balik lagi ke studio. Let's go. By the way, kalau mau cek yang perbandingannya sama yang lain, tunggu aja ya. Jangan lupa untuk sabrek. Balik lagi ke studio. Let's go. Jadi si Xiaomi 14 kali ini memang udah bagus banget masuk jadi HP flagship compact, tapi nggak sekedar jualan compact aja gitu. Kameranya bagus, performanya kencang, dan secara OS pun udah baru dan punya masa pakai yang lama. Dipegang juga kerasa kalau lagi megang barang mahal, nggak kayak handphone murah, bahkan kayak Xiaomi 12 yang 2 tahun lalu rilis itu gue udah suka banget. Pas megang ini kayak ngerasa kayak emang udah waktunya upgrade gitu. Ya jelas kalau lu gunain handphone itu sekarang dan bingung mending upgrade ke sini atau enggak, si Xiaomi 12 tadi ini peningkatan yang worth it menurut gua. Dari chipset 8 Gen 1 naik ke 8 Gen 3, 2 generasi, terus layarnya upgrade, kameranya pun jelas upgrade banget, nggak sekedar sensor flagship tapi whole sistemnya aja itu udah flagship. Dari sensor light fusion 900, lensanya, software co-engineer sama Leica gitu ya, dan sampai ISP-nya pun ada Xiaomi Imaging Engine juga. Bisa dilihat hasilnya tadi bagus-bagus semua. Jadi ya gimana? Ya bener-bener lah hampir sempurna nih handphone. Cuma karena embun aja kemarin jadi sempat rame. Yang sebenarnya ini adalah hal yang wajar. Cuma emang agak berlebihan muncul di Xiaomi 14 aja. Tapi kalau lu gak kedapetan, ini handphone sempurna banget. Gak heran pas launch kemarin beritanya itu rame banget kalau banyak yang nungguin handphone ini. Cuma menurut gua gimana? Ada lagi gak nih minusnya dari si Xiaomi 14 ini? Oke, kalau menurut gua handphone ini minusnya itu ya ini tuh ya hampir gak ada. Tapi kalau gua sendiri sih ngarep tadinya itu bisa ada pilihan 512 GB nya. Karena kan standar flagship udah naik ya. Bahkan mid range aja standar itu udah di 256 GB. Ya bukan adu gede-gedean storage, cuma kan aplikasi dan file-file sekarang itu udah makin besar ya. Ditambah usability handphone ini bisa diperkirakan sampai bertahun-tahun, ya extra storage ya extra nyaman lah. Jadi nggak perlu khawatir lagi kalau misalnya dipakai di tahun ketiga pun di tahun keempat gitu. Tapi sekali lagi ini handphone udah bagus banget. Well done Xiaomi, bisa ngubah pandangan yang tadinya brand mendang-mending menjadi brand yang lebih premium, tapi nggak sekedar jual gimmick aja. Beneran bagus. Tugasnya sekarang ya buat tahun depan kalau bisa bikin handphone dengan kamera yang sulit jadi ngembun gitu. Kalau masih sih parah gitu. Setuju kan kalau kalian semua ini yang nonton gitu ya. Plus juga nih buat Xiaomi Indonesia kalau bisa banyakin lagi line up-nya. Dari yang sekarang udah kelihatan kan penjualannya gimana. Orang Indo itu nggak miskin kok, tapi tahu mana barang yang bagus gitu. Oke, mungkin aja lah pembahasan gue dari Xiaomi 14. Tolong juga bantu share video ini ke teman kalian kalau kalian suka gitu ataupun lagi butuh handphone compact tapi bingung handphonenya apa. Jangan lupa kasih pendapat dari kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, dan semua linknya di deskripsi. Dan terakhir sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye.